Sering pusing gara-gara error Dapodik 2026? Nah, Anda datang ke tempat yang pas. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua masalah yang paling sering bikin pusing dan tentunya gimana cara ngatasinnya dengan cepat. Langsung aja yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pesan error yang kayaknya udah jadi langganan. Setup file are corrupted. Bikin frustrasi banget kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang kita akan langsung bedah solusinya, nggak pakai lama. Oke, kita mulai dari yang paling pertama ya. Akar dari banyak masalah. Error waktu instalasi. Ini dia biang keroknya. Setup file are corrupted. Kelihatannya serem ya, kayak filenya rusak parah. Tapi sebenarnya penyebabnya itu simple banget loh. Yuk kita lihat bareng-bareng apa aja penyebab dan solusinya. Lihat kan, masalahnya itu hampir selalu cuma satu. Unduhannya nggak sempurna. Bisa jadi karena koneksi internet kita lagi nggak stabil atau ya filenya emang nggak ke-download utuh. Solusinya gampang banget. Cukup unduh ulang installernya. Tapi pastikan dari situs resmi Kemdikbud ya. Terus cek ukurannya. Harus sekitar 93 MB. Kalau ukurannya kurang dari itu, wah udah 99% pasti filenya korup. Oke, anggap instalasi sudah beres. Nah, tantangan berikutnya biasanya muncul pas kita lagi asyik isi data. Kita masuk ke masalah kedua nih, data yang tiba-tiba terkunci dan nggak bisa diapa-apain. Pernah nggak sih ngalamin ini? Mau benerin NIP guru yang salah ketik? Atau mau update status P3K? Ternyata kolomnya abu-abu, nggak bisa diklik. Nah, jangan langsung salahin laptop atau aplikasinya ya. Ini tuh bukan error, tapi emang fitur keamanan dari sistem pusatnya. Nah, ini poin yang super penting. Masalah data terkunci ini bukan sesuatu yang bisa kita beresin sendiri. Kenapa? Karena ini menyangkut keamanan dan validitas data secara nasional. Jadi solusinya adalah pembagian tugas. Tugas kita sebagai operator sekolah itu simple. Pertama, cari tahu data mana yang salah. Kedua, langsung angkat telepon atau kirim pesan ke operator dinas pendidikan. Udah, itu aja. Biarkan mereka yang bekerja membuka kuncinya. Soalnya cuma Dindik yang punya kunci untuk buka gembok data itu. Jadi, jangan buang-buang waktu coba klik sana-sini ya. Langsung aja koordinasi. Lanjut yuk. Sekarang kita bahas dua masalah yang sering banget terjadi dan agak mirip-mirip, yaitu soal memindahkan data. Satu untuk guru yang pindah tugas, satu lagi buat siswa baru yang baru masuk. Nah, untuk masalah pertama, mutasi PTK yang gagal. Sering kan, udah ikutin langkah-langkah, malah macet di tengah jalan atau muncul pesan error aneh. Kenapa sih bisa gitu? Yuk kita lihat alur yang benernya kayak gimana. Kunci dari mutasi PTK yang berhasil itu cuma satu, urutan. Anggap aja ini kayak lari estafet. Jangan pernah coba-coba mutasi langsung dari aplikasi sekolah kita. Itu sama aja kayak lari duluan sebelum dikasih tongkat estafet. Nggak akan berhasil. Prosesnya wajib dimulai dari Dinas Pendidikan. Mereka yang mengoper tongkatnya. Nah, setelah Dindik selesai, baru deh giliran kita untuk tarik data. Dengan begitu, data guru yang baru itu akan masuk ke Dapodik sekolah kita. Masalah kedua yang bikin frustrasi juga nih. Kita udah yakin data siswa baru dari PPDB udah masuk, udah coba tarik data, tapi kok anaknya nggak muncul-muncul di daftar siswa. Bikin deg-degan kan? Jangan panik dulu. Ada beberapa langkah jitu yang bisa kita coba. Coba deh, ikuti 4 langkah ini. Dan harus berurutan ya. Pertama, dan ini yang paling sering kelewat, clear cache browser. Ibaratnya kita bersihin dulu sampah-sampah data lama yang mungkin nyangkut. Udah bersih? Lanjut langkah kedua, tarik data sekali lagi. Ketiga, jalankan validasi lokal di semua tabulasi untuk memastikan gak ada data invalid. Dan terakhir, baru deh kita sinkronisasi. Biasanya sih, setelah 4 langkah ini, siswa baru yang ditunggu-tunggu bakal muncul. Oke, kita udah bahas cara memadamkan kebakaran. Sekarang, kita bahas cara mencegahnya. Yuk kita lihat ada pembaruan penting apa aja di versi 2026 ini, biar kita nggak kaget dan bisa siap-siap dari sekarang. Ada beberapa hal baru yang perlu kita perhatikan nih. Pertama, validasinya makin ketat, terutama untuk usia, kurikulum, dan tugas tambahan. Jadi datanya harus super akurat ya. Kedua, untuk sementara, menu isian jadwal itu dinonaktifkan. Jadi nggak usah dicari-cari dulu. Ketiga, tombol untuk hapus siswa sekarang juga dihilangkan. Ini demi keamanan data, biar nggak ada siswa yang kehapus tanpa sengaja. Dan yang terakhir, rombel atau kelas belajar itu sekarang dikunci sesuai daya tampung. Jadi nggak bisa lagi nambahin siswa melebihi kapasitas. Nah, sebagai penutup, kita rangkum semuanya jadi beberapa tips praktis. Anggap aja ini kunci sukses biar kerjaan Dapodik kita lebih lancar jaya ke depannya. Ini dia checklistnya. 1. Selalu, dan saya ulangi, selalu unduh installer dari situs resmi, jangan dari tempat lain. 2. Biasakan untuk clear cache browser secara berkala, anggap aja kayak bersih-bersih rumah. 3. Sebelum sinkronisasi, wajib hukumnya untuk tarik data dan validasi dulu.
4. Kalau tarik data gagal, jangan panik. Coba sinkronisasi ulang, kadang itu bisa jadi solusi. Dan yang paling penting, install ulang itu adalah jurus terakhir, bukan langkah pertama saat ada masalah. Dan kalau boleh saya pilih satu tips yang paling penting, ini dia. Kalaupun Anda udah terpojok dan harus install ulang, ada satu syarat mutlak. Pastikan Anda sudah sinkronisasi data terlebih dahulu. Ini adalah jaring pengaman data Anda. Anggap ini aturan emas yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Oke, kita udah bahas banyak hal. Sekarang, pertanyaannya kembali ke Anda. Dari semua tips pencegahan tadi, kira-kira langkah mana nih yang mau Anda coba terapkan duluan? Nggak usah semua, pilih satu aja dulu untuk jadi kebiasaan baru. Percaya deh, satu kebiasaan kecil itu udah jadi awal yang bagus banget buat kerja Anda Podik yang lebih mulus. Semoga bahasan kali ini membantu ya. Terima kasih sudah menyimak.